Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang akan saya pelajari, yaitu mengenai aturan produksi dari suatu tata bahasa. Baik, langsung saja. Referensi materi yang saya gunakan itu merupakan arsip materi dari tahun lalu, yaitu di TBO pertemuan ke-7 tentang aturan produksi FSA. Oke, langsung saja. Di dalam suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Bila dibuat dalam bentuk diagram, bentuknya adalah sebagai berikut. Di sini ada state A dan state B, kemudian ada kumpulan string yaitu A, B, C, yang mana inputan ini menuju ke state berikutnya. Kemudian mesin ini dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler, yaitu bentuknya A, looping, kemudian C, B, looping. Dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi tata bahasa reguler, di mana materi ini akan kita pelajari pada video kali ini. Aturan produksi dalam tata bahasa reguler itu ada simbol alfa dan beta, di mana dibacanya itu A menghasilkan atau menurunkan beta. A merupakan satu simbol variabel, beta, alfa berisi satu simbol variabel, beta berisi simbol variabel atau terminal. Nah, terminal ini biasanya kita kenal sebagai input. Kemudian ada simbol V untuk variabel non-terminal, di mana masih bisa diturunkan. Contohnya itu variabel A, B, dan C. Kemudian dari simbol terminal, itu hasil yang diturunkan. Nah, terminal ini kita biasa kenal dia sebagai inputan. Inputan A, B, C, 0, dan 1. Nah, kalau variabel tadi itu kita kenal dalam FSA sebagai state. Kemudian ada simbol epsilon, merupakan string kosong. Nah, di dalam tata bahasa reguler ini kita memiliki 4 tuple, di mana tadi ada V sebagai himpunan simbol variabel, T untuk himpunan simbol terminal, S untuk simbol awal, dan P untuk himpunan aturan produksi. Nah, di materi ini juga ada penurunan dari tata bahasa reguler. Nah, poin ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, jadi untuk video saat ini kita akan belajar aturan produksi dan merumuskan aturan produksi suatu FSA. Di sini ada contoh di mana ada diagram FSA dengan state Q0, Q1, Q2, dan Q3. Inputannya itu 0 dan 1. Dari sini kita bisa merumuskan aturan produksinya, di mana Q0 kita notasikan sebagai S, yaitu state awal. Kemudian input 0, dia menuju Q1. Q1 ini kita notasikan sebagai A. Jadi, aturan produksinya S, input 0, menghasilkan A. Kemudian A, input 1, dia A input 1 ke B, Q3, dan di sini A input 1 ke Q2. Q2 ini kan merupakan state final state, dan dia juga tidak memiliki inputan tertentu dari Q2 ini. Nah, kita bisa tulis aja dia A input 1 menghasilkan B atau 1. Kemudian Q3 ini kita notasikan sebagai B. Nah, B input 0 dia menghasilkan S, atau B input 1 menghasilkan S. Jika kita buat konfigurasi tupelnya, di mana variabelnya kita punya S, A, dan B, terminalnya kita punya 0 dan 1, S-nya atau state awalnya itu kita punya S. Dan aturan produksinya itu ini, S input 0 menghasilkan A input 1 menghasilkan B atau 1. Kemudian B input 0 menghasilkan S, atau input 1 menghasilkan S. Kemudian ada contoh yang kedua. Nah, di sini kita punya state Q0, Q1, Q2, Q4, Q3, Q4, Q5.
kita perhatiin ya, di sini Q5 dia tidak memiliki input ke state manapun dan juga bukan merupakan final state. Jadi ini nanti kita bisa abaikan. Kemudian kita punya dua final state di sini, yaitu Q1 dan Q4. Sama seperti sebelumnya, kita notasikan dulu variabelnya, di mana Q0 itu kita jadikan S, Q1 kita jadikan A, Q2 kita jadikan B, Q3 jadi C, Q4 jadi D. Oke, langsung aja. Di sini S input 0 menghasilkan S karena mengarah ke diri sendiri, loop. Kemudian S input B menghasilkan A. Jadi aturan produksinya S input A menghasilkan S atau B atau S input B menghasilkan A. Kemudian B di sini kita punya epsilon atau himpunan string kosong. Jadi A string kosong dia ke B. Jadi langsung Q1 atau A menghasilkan B atau menghasilkan C. Dan juga di sini ada atau epsilon. Kenapa di sini epsilon? Karena Q1 atau variabel A ini merupakan final state. Jadi kita notasikan di aturan produksinya itu sebagai epsilon. Oke, selanjutnya B, Q2 input A, dia menuju ke dirinya sendiri. Jadi B input A menghasilkan B atau B input B menghasilkan D. Ya, di sini sesuai. Kemudian Q3 atau C input A menuju Q5. Nah, karena di sini Q5 itu tidak memiliki inputan ke state manapun atau dead state, maka kita bisa abaikan Q5-nya. Kita tulis saja C input A. Kemudian harusnya ini menghasilkan Q5, jadi ini kita abaikan. Kemudian C input B dia ke variabel D. Selanjutnya yang D, Q4 input A menuju A, menghasilkan A. Nah, di sini D input A menghasilkan A. Kemudian epsilon, karena Q4 tadi merupakan final state. Final state kita notasikan sebagai simbol epsilon. Nah, di sini kan aturan produksi yang dihasilkan oleh variabel C itu input B menghasilkan D, input A menghasilkan E. Nah, karena E di sini merupakan state 5 yang dimana dia dead state, maka bisa kita abaikan. Kita tulis saja jadi C, input B menghasilkan D. Nah, sampai situ sudah cukup. Oke, nah di sini materi merancang FSA dari suatu aturan produksi. Di sini materi ini akan kita bahas di video selanjutnya. Ini juga sama. Nah, untuk latihannya kita coba untuk buat aturan produksi. Karena dari FSA ini kita buat aturan produksinya, akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita coba buat saja. Oke, di sini kita konfigurasiin tuple-nya. Jadi kita punya variabel Q0, Q1, Q2. A, S, A, B. Kemudian terminalnya ada 0 dan 1. State awalnya itu S. Aturan produksinya, oke, bisa kita lihat S
input 0 menghasilkan S. Input 0 menghasilkan S, atau S input 1 menghasilkan A. Kemudian A input 1 menghasilkan A. Atau A input 0 menghasilkan B. Sini input 0 menghasilkan B. Selanjutnya B input 0 menghasilkan S, atau B input 1 menghasilkan A. Oke. Jadi sini S input 0 menghasilkan S input 1 menghasilkan A. Kemudian A input 1 menghasilkan A input 0 menghasilkan B. B input 0 menghasilkan S. B input 1 menghasilkan A. Oke, baik. Jadi di sini kita sudah dapat aturan produksi dan konfigurasi dari tupelnya. Saya rasa cukup itu saja pembelajaran materi aturan produksi FSA untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.